Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Dr. Rerum Naturalium Adi Nur Cahyono Magister Pendidikan as a lecturer who teach basic geometry. Yang saya hormati Bapak Dr. Rerum Naturalium Adi Nur Cahyono Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah geometri dasar. Let me introduce myself. My name is Sania Khairatunisa and I'm from the 4 group, and there are members of the 4 group is the first, Sania Khairatunisa; the second, Sania Salsabila Agustin; the third, Muhammad Irham Huzifa Al-Rodi; and the last, Novaldo Francisco. In here, I want to explain about proof the sum of measure of the angles of a triangle is 180 degrees. Di sini saya akan menjelaskan dan membuktikan jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Given triangles ABC with line AD parallel with line BC. Proof angles 1 plus angles 2 plus angles 3 equals 180 degrees. The first statement is triangles ABC and line AD parallel with line BC. The reason is given. And then the second statement is angles 4 and angles 2 are congruent, and angles 5 and angles 1 are congruent. The reason is alternate interior angles theorem. Jadi, jelas bahwa sudut 4 kongruen dengan sudut 2, dan juga sudut 5 kongruen dengan sudut 1. Berdasarkan teorema sudut interior. And the third statement is angles 4 equals with angles 1 and angles 5 equals with angles 3. And the reason is definition of congruent angles. Jadi, sudut 4 sama dengan sudut 1 dan sudut 5 sama dengan sudut 2 berdasarkan definisi kongruen. Definisi sudut kongruen. Karena besar sudutnya sama. And the fourth statement is angles 4 plus angles BAD equals 180 degrees. And the reason is linear pairs postulates. Jadi bisa dilihat bahwa sudut 4 ditambah sudut BAD adalah 180 derajat berdasarkan postulat pasangan linear atau membentuk garis lurus, jadi dia 180 derajat. And the fifth statement is angles 3 plus angles 5 equals angles BAD. The reasons because angles addition postulate. Jadi bisa dilihat bahwa sudut 3 ditambah sudut 5 adalah sudut BAD karena postulat penjumlahan sudut. And the sixth statement is angles 4s plus angles 3 plus angles 5 equals 180 degrees. The reason is because substitution property. Jadi jelas bahwa sudut 4 ditambah sudut 3 ditambah sudut 5 adalah 180 derajat. And the seventh statement is angles 1 plus angles 3 plus angles 2 equals 180 degrees because the reason is substitution property. Jadi bisa dibuktikan bahwa sudut 1 ditambah sudut 3 ditambah sudut 2 adalah 180 derajat jika disubstitusikan. So, based on the above statement it can be proved that angles in the triangles is 180 degrees.
Jadi bisa dilihat dari statement-statement di atas bisa dibuktikan bahwa sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Ya, baik. Kita akan membahas teorema selanjutnya yang menyatakan bahwa panjang sisi yang lebih panjang dari segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah akar 3/2 atau setengah akar 3-nya dari panjang hipotenus, atau akar 3-nya dari panjang sisi yang terpendek. Di sini menggunakan istilah atau, sehingga apabila salah satu dari kemungkinan tersebut bernilai benar, maka pernyataan tersebut juga akan bernilai benar. Dalam artian cukup untuk membuktikan teorema tersebut. P atau Q. Ketika P benar, maka pernyataan tersebut juga benar. Begitu pula ketika Q-nya benar, maka pernyataan tersebut juga akan bernilai benar. Oke, untuk mempermudah, kita akan membuat suatu permisalan dari sebuah soal. Diberikan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan besar sudut A 60 derajat dan sudut C 30 derajat. Kita akan membuktikan bahwa besar CB adalah akar 3/2-nya dari AC. Kita akan membuat tabel statement dan reason. Kita misalkan kita akan mengkonstruksi suatu garis dari titik B ke titik D, sehingga panjang BD sama dengan panjang BA. Sesuai dengan definisi dari dua garis kongruen, bahwa dua garis dikatakan kongruen jika memiliki panjang yang sama, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa BD kongruen dengan BA. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku, sehingga CB akan tegak lurus dengan DA. Nah, dari definisi dua buah garis yang tegak lurus atau perpendikular, bahwa dua buah garis akan tegak lurus jika berpotongan dan membagi dua sudut siku-siku sama besar atau kongruen. Membagi dua sudut siku-siku yang kongruen. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sudut ABC kongruen dengan sudut DBC melalui definisi dua garis tegak lurus tadi. Kemudian sisi CB kongruen dengan sisi CB. Sebuah garis akan kongruen dengan dirinya sendiri. Dari statement 1, statement 2, dan statement 3. Statement 1 kita memperoleh dua buah garis yang kongruen. Kemudian statement 2 kita memperoleh dua sudut yang kongruen, dan statement 3 kita memperoleh dua buah garis yang kongruen. Kita simpulkan bahwa segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCB melalui SAS kongruen postulat. Sesuai dengan definisi dua buah segitiga yang kongruen, bahwa dua segitiga dikatakan kongruen jika terdapat korespondensi sedemikian sehingga sudut-sudutnya dan sisi-sisinya adalah kongruen. Maksudnya adalah segitiga ACB kongruen dengan segitiga DCB, maka sudut A akan kongruen dengan sudut D. Sisi AC akan kongruen dengan sisi DC. Sisi CB juga akan kongruen dengan sisi CB. Kita peroleh statement kelima bahwa sudut D kongruen dengan sudut A dengan besar 60 derajat. Sudut ACB juga kongruen dengan sudut DCB yang nilainya adalah 30 derajat. Dari statement kelima dan statement keenam, kita ketahui bahwa besar sudut A, besar sudut B, dan sudut C itu sama 60 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga ADC merupakan segitiga sama sisi. Sesuai dengan definisi dari segitiga sama sisi, bahwa suatu segitiga dikatakan sama sisi jika semua sisinya kongruen satu sama lain. Sehingga dapat kita tulis statement ke-8, AD akan kongruen dengan AC, akan kongruen juga dengan CD.
dari definisi segitiga sama sisi. Nah, tadi dikatakan di statement 1 bahwa AB setengah dari AD. AB setengah dari AD. Di statement 8 juga menuliskan bahwa AD kongruen dengan AC, sehingga kita dapat simpulkan bahwa AB setengah dari AC. Untuk mencari CB, panjang CB, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. CB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. Di statement 9 ditulis bahwa AB sama dengan setengah AC, sehingga dapat kita substitusikan ke statement 10. CB kuadrat sama ditambah setengah AC kuadrat sama dengan AC kuadrat. CB kuadrat ditambah seperempat AC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kita pindahkan ruas ke kanan, diperoleh CB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi seperempat AC kuadrat. Kita tahu bahwa AC kuadrat sama dengan 4 AC kuadrat per 4, sehingga diperoleh CB kuadrat sama dengan 3/4 AC kuadrat. Kita pindahkan pangkatnya menjadi akar, sehingga diperoleh CB sama dengan akar 3/2 dari AC. Terbukti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika suatu segitiga merupakan segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka panjang sisi yang lebih panjang di sini adalah CB. Itu adalah akar 3/2-nya dari panjang hipotenus. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan apabila terdapat istilah atau kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.